Satu hal yang dulu nggak pernah ada yang kasih tahu ke saya sebelum mulai bisnis adalah sebenarnya soal giving trust kepada orang. Ya, delegasi kerjaan, ya mempercayakan masalah soal resources misalnya gitu. Gimana sih cara kita nentuin siapa yang bisa kasih trust, mana yang enggak? Apakah harus A/B testing? Oh ternyata enggak gitu kan. Oh yang ini bisa gitu. Atau gimana sih? Karena banyak banget ya, apalagi yang misalnya early level gitu ya, baru mulai, pasti urusannya itu bukan masalah gede-gede. Berantem sesama partner, pasti gitu kan. Ya kan mungkin kena tipu klien atau mungkin tipu bawahannya gitu kan. Nah hal kayak gini-gini nih. Gimana? Mungkin siapa duluan mau jawab? Mas Edric mungkin ada pengalaman ditipu, mungkin Mas ada? Kalau saya mungkin sering Sering ya? ada. Sebenarnya semakin banyak kita bertemu orang gitu ya, mungkin gue agree sama Nilam gitu. Semakin banyak kita ketemu orang, chance untuk ditipunya semakin besar loh sebenarnya. Karena kan maksudnya kayak we cannot judge person dari first point of view-nya. Katanya don't judge a book by its cover, cover it. Get the point, right? Don't judge the book by its cover, cover it. Gitu. Jadi if there is a problem, you just cover it. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara soal perjalanan DSC pun, tahun pertama cuma 606 sob. Itu di tahun ketiga mungkin kalau misalkan bicara soal programnya udah gak masuk akal, udah di-cut aja. Kalau bisa di-kill aja di program. Apalagi during that period of time 2010 sampai 2013, begitu ya. Entrepreneurship itu masih sebuah kata yang aneh. Berwirausaha itu adalah sebuah movement yang aneh juga. At that time kalau bisa ya yang pasti-pasti aja jadi ASN kayak gitu kan. Itu clear gitu. Nah, kalau konteks tipu menipu begitu ya. Sebenarnya itu kerjaan kita loh. Waktu kita bikin challenge, waktu kita bikin scheme begitu ya. Waktu kita arrange mentor untuk bertemu sama teman-teman dan begitu ya. Itu mungkin ada engineering process, kita nyebutnya, bukan tipu menipu ya. Tapi kita engineer supaya itu relate atau relevan dengan real world. Ternyata real world itu sekejam itu dalam tanda kutip. Begitu. Jadi harapannya kalau misalkan di konteksnya fail di DSC masih oke lah ya, daripada fail in real world. Tapi what we believe itu adalah mereka harus merasakan itu sih. Like di backstab sama tim sendiri, ya dicepuin sama tim sendiri. Kayaknya mereka harus merasakan itu supaya consciousnya itu timbul bahwa mungkin this is not the right way and I'm not going to do that. Hopefully that kind of character yang kita dapat. Gitu mungkin bro. Iya, karena memang kalau dengerin cerita sukses itu nggak akan terdengar sukses kalau nggak ceritain bagian fail-failnya gitu ya Mas Edric ya. Iya, itu yang bagian saya yang pengen denger sebenarnya gitu kan. Gimana caranya udah punya mimpi besar, berintegritas, tahu-tahu mungkin bukan kita yang bermasalah tapi orang lain. Ada yang punya cerita kayak gitu nggak? Yang bisa di-sharing nggak? Ada yang bisa di-sharing nggak? Michael Papis senyum-senyum ya, apa Billy Boone nih? Mungkin gini, kalau tadi nyempet ditanya gimana caranya kita bisa percayain orang delegasi kemudian nggak di orang itu tepat gitu ya. Mungkin kalau tipsnya sih gampangnya adalah kasih kepercayaannya kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu, kalau dia bisa konsisten, dia bisa bagus, makin lama makin kasih kesempatan gede lah. Tapi di sini untuk ke para wirausaha, untuk memilih founder yang tepat itu sama aja kayak milih pasangan hidup yang tepat sih. Gitu. Jadi nggak usah takut. Saya rasa di sini kita semua nggak ada yang punya satu formula yang orangnya harus begini dan begini dan begini dan begini dan itu pasti pas gitu. Enggak juga gitu. Karena ketika kita ngebikin sebuah perusahaan mungkin visinya sama, value-nya sama, semuanya sama gitu. Tapi along the way kita tuh bisa, prioritas kita bisa berubah loh gitu. Mungkin pada saat kita bikin perusahaannya sama-sama belum merit misalnya. Tapi begitu satu udah merit ya kemudian dia harus ke ngurusin keluarga segala macam. Itu prioritas bisa berubah. Yang tadinya sama-sama jungkir balik kerja 24 jam per hari, akhirnya bisa menjadi tidak. Nah di situ akhirnya ada friksi-friksi itu. Kok gue kerja lebih banyak, lu enggak, saham kita sama dan seterusnya. Dan akhirnya bisa pecah gitu. Jadi saya rasa, saya nggak tahu ya, tapi kayaknya sih nggak ada satu formula yang harus cari yang kayak begini dan itu akan seumur hidup partner for life. Kayaknya susah deh. Ada yang mau nambahin? Cukup? Pada nggak mau cerita deh situ. Tadi soalnya gimana Mas Aldi? Karena banyak banget sih bingung. Banyak banget ya. Yang mana kan? Yang paling seru aja Mas Aldi. Biar kita semua belajar di sini ya. Gini dulu dah. Boleh. Oke, jadi cerita ini ya, kayak
kena tipu gitu ya. Iya, pokoknya ya failed lah gitu. Failed. Oh, kalau failed banyak banget. Oh, gini deh. Payment ya, kan sebenarnya gue pertama kali ngeluarin payment untuk bisa pembayaran digital tuh bahkan sebelum smartphone tuh populer tahun 2013. BI itu punya cara buat supaya lo bisa terima tabungan lewat akun SMS lah gitu zaman dulu. Jadi udah ya basically GoPay sebelum ada QR gitu kan. Dan jauh itu jalan banget actually sampai kita transaksi bisa ribuan per hari gitu. Tapi tiba-tiba suatu saat ya karena itu masa pilot percobaan nggak diperpanjang. Jadi lu bayangin lu udah membuat company 3 tahun udah jalan-jalan tahu-tahu revenue-nya yang tadinya udah mau launching kan udah jalan jadi 0. Gitu. Nah, itu kan apa ya? Bukan dikontrol lu lagi kan, dikontrolnya dari sisi luar eksternal gitu, bukan karena customer nggak suka produknya, mau laku kok, bukan karena produknya jelek, bukan karena apa, tapi karena ya keadaan regulasi dan teknologi dan segala macam belum siap menerima ide kita gitu. Ya waktu itu pilihannya jujur gue lumayan semalam sampai ngeratapi lihat langit-langit gitu sih kayak aduh ini gue salah apa gitu ya gitu kan. Tapi ya menurut gue kemampuan paling penting buat kita sebagai entrepreneur adalah bisa move on sih. Ya kan dari situ gue ya udahlah. Kalau nggak bisa bilang sama diri lo sendiri biar lo recover abis gitu. Waktu gue recover bukan gue yang nolongin diri gue, actually jujur aja ya. Yang gue beruntung banget, gue punya tim dan punya customer. Ada customer gue yang ibu-ibu yang bilang ini, Mas Aldi, kenapa jangan stres banget mas? Udahlah ini ditutup mah, pasti bisa jualan yang lain. Mas Aldi kan timnya tulus-tulus, pasti jual apa juga laku katanya gitu. Gue kayak, ya bener juga ya. Jual apa kayak gitu panci, beneran gue jualan panci man abis itu. Iya, jualan panci, gue financing panci. Gue jadi tukang panci keliling-keliling kampung-kampung jualan panci dan itu akhirnya jadi GoPay later. Karena gue punya pengalaman payment yang nggak jadi, terus punya pengalaman lending, jadi bisa GoPay dan GoPay later gitu kan. Jadi ya kalau nggak ada ibu itu sih mungkin gue juga ini ya kayak, tapi tim gue juga nyemangatin, ayo pak bisa pak, jangan nyerah. Gue sudah kepikiran sih apa gue balikin ya duit investor gitu kan. Wah itu low banget sih. Tapi kalau kita mengelilingi diri dengan orang yang tepat sih, mereka yang jadi support system kita sih, karena nggak ada orang yang sekuat itu men bisa sendiri, jujur aja. Ya support system jadi penting banget ya. Iya. Siapa yang akan ngangkat lo ketika lo jatuh gitu. Betul. Iya. Silakan Mbak Nila. Sempat mikir kan? Saya tahu pengen ngomong kayaknya. Oke, ini teman-teman semua udah pada ketawa semua. Cuma apa ya, beberapa mungkin titik terendah ya. Titik terendah adalah bangun Baba Raffi itu kan udah dari 2003 sebenarnya. Udah kayak baby karena Raffi itu nama anak saya gitu. Bayangin 2017 pecah kongsi, which is itu juga divorce. Jadi kan mau gak mau harus kita tutup company yang lama buat company yang baru. Mecah company itu gimana caranya, ruwetnya setengah mati. Belum lagi kita rame di Bareskrim, di polisi, lapor-laporan, somasi-somasian. Itu udah makanan hari-hari lah ya. Terus at the same time saya kan anak tunggal, ibu kena leukemia, terus cuma 3 bulan tapi itu benar-benar kayak tiap hari berasa kayak vampir nyariin darah, karena kalau enggak kan nyambung nyawa aja gitu ya. Itu udah kayak gila sih. Terus kantor udah gak keurus. Begitu ibu meninggal, titik terendah adalah datang ke kantor nih, karyawan di depan kantor ini pada berdiri semua. Saya pikir mereka turut berduka cita. Enggak dong. Ternyata begitu saya turun mobil, udah pernah belum disorakin karyawan? Saya disorakin. Gitu kan. Gile. Kok bisa disorakin gitu kan? Ternyata gara-gara saya juga gak ingat namanya ibu baru meninggal ya, baru 2 hari yang lalu. Besoknya saya nguburin, hari itu saya balik ke kantor. Ternyata saya telat bayar gaji karyawan. Hanya hitungan hari ya, 3-4 hari lah gitu kan. Jadi itu pertama kali saya telat gaji karyawan, dan segitunya kita benar-benar dipermalukan di depan gedung kantor sendiri. Dan itu posisi lagi minum obat penenang dari psikiater, udah gak bisa ketawa, gak bisa apa, gak bisa ini ya, ke atas, kemudian tenangin sebentar, kemudian mengumumkan ke karyawan akan ada PHK, separuh dari jumlah karyawan akan kena PHK dan akan diumumkan kemudian nama-namanya. Itu udah
sebenarnya kayak gemeter ya, tapi udah nggak ngerti lagi harus gimana, ya itu harus dilakukan pada saat itu ya. Ya udah, begitu masuk ke ruangan menenangkan diri, tiba-tiba PA saya datang. Ibu maaf, kenapa? Dia bawa segebok dong surat somasi dari franchisee semua karena mereka distrust, karena mereka nggak tahu Nilam itu siapa pada zaman itu ya. Jadi kayak that's actually the lowest point of my life gitu. Udah nggak ngerti lagi harus gimana. Plus udah mau nangis, mau teriak, tiba-tiba ada debt collector datang. Karena mereka melihat ini kantor, taunya bukan saya biasanya, taunya ini Nilam ini siapa gitu kan. Mereka yang tadi yang ngasih plafon minta dibayar cash, kalau enggak mereka minta mau narik mobil 2 apa 3 mobil operation untuk ditarik jadi jaminannya mereka. Jadi kayak hari itu tuh udah nggak ngerti ya gimana nutup pintu, saya cuma turun ke bawah meja, mejanya ketutup untungnya depannya, saya cuma teriak kayak orang gila. Ya hari itu adalah the lowest point of my life, dan saya rasa sama kayak Billy, mengakhiri hidup kayak enak ya, gampang gitu kan. Tapi ya alhamdulillah survive. Mungkin ya kadang jadi entrepreneur poinnya adalah kalau kata Mas Aldi tadi, kita harus tahu kapan ya Mas saat masuk, tahu kapan saat melepaskan ya. Melepaskan tuh susah loh, karena kita nggak pernah diajarin kan. Kita selalu diajarinnya bertahan, raih, achievement gitu kan. Jadi sekarang banyak banget mengaplikasikan melepaskan itu sih ke berbagai sektor di bisnis ya. Tahu kapan saat masuk, tahu kapan saat melepaskan, dan itu ternyata yang menyelamatkan kita. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk ceritanya Nilam. Gila, gue terharu gue dengar. Ini harus ditanya berapa banyak yang masih mau jadi pengusaha nih. Memang niatnya itu, bro. Niatnya di habis sesi ini mereka mikir ulang sebenarnya. Nah, tadi menarik ya. Kapan ngambil, kapan lepas. Karena biasanya kalau yang agresif jadi entrepreneur tuh mikirnya ngambil doang, atau masuk doang, nggak mikirin keluar. Nah, pertanyaan berikutnya gini. Banyak orang bilang, jadi keluar dari zona nyaman dong, jadi entrepreneur. Tapi ketika jadi entrepreneur pun ada zona nyamannya. Ya, lakukan sesuatu yang memang udah dilakukan terus-menerus, nggak mencoba hal baru. Nah, yang seru ini Michael Tampi ini, kalau saya kenal banget soalnya, jadi saya lihat nih, random juga bro ya kerjaan lo ya. Ya lompat-lompat juga gini. Gimana cara lo memutuskan lompat dari satu ke yang lainnya, sebenarnya kayak jauh juga ya. Gimana cara lo bisa ngelepasin apa yang udah nyaman, nyoba hal baru? Aduh. Oke. Gue sih terus terang ya, kalau gue kebetulan background gue kan banking ya sebelumnya. Gue 8 tahun di banking dan karir cukup baik saat itu. Fasilitas enak banget. Bahkan berkali-kali sampai detik ini kalau gue harus berpikir semua kesengsaraan selama menjadi entrepreneur, mestinya gue karir di bank aja ya. Karena jadi direktur bank enak banget ya. Semua jadi fasilitas ada, gaji gede gitu ya, less stress menurut gue gitu. Tapi ternyata entrepreneurship itu, gue kebetulan juga suka sharing di SBM ITB. Gue bilang iya sih, memang lu waktu belajar tentang knowledge, tentang hal-hal formal melalui pendidikan tentang bisnis, ujung-ujungnya menjadi entrepreneur itu 90% soal mental sih. Gitu, soal mental lu gitu ya. Semua bisa dipelajari, tapi kalau mental udahlah, lu di lapangan sama your ecosystem kayak apa. Nah, bicara mengenai gua harus memilih apa, lagi-lagi kayaknya soal ya menjadi entrepreneur itu belajar dari kegagalan sih. Ya, jadi banyak yang gagal di awal-awal. Dari 2011 ada Fajar di sini, ada Tesar di sini yang jadi saksinya. Kita bikin yang disebut oleh orang visi sekarang kerennya ya. Terus waktu saat itu orang juga masih pada bingung kalau kita ketemu startup ditanyain interestnya berapa, apa itu equity investment, kita kebingungan sendiri juga, jelasinnya exit plan-nya kagak ada gitu ya. Sengsara bener lah, rumah hilang, apa hilang, semua hilang. Untung istri kagak hilang, saudara-saudara ya. Tinggal itu satu-satunya ya, dan anak-anak. Untuk memilih buat gua dari kegagalan sih. Jadi
dari series of failures kita tahu mana yang harus gue pilih, mana harus yang kagak, founders kayak apa yang harus gue invest, mana yang kagak. Bahkan makin kita berumur saat ini, kepala 4 ini semakin kecil circle-nya gitu ya. Gue ketemu salah satu teman curhat gue yang paling kiri ini ya, ketemu di DSCX ya, alias yang ke-10, 5 tahun berselang kita masih sering connect gitu ya, sering ketemuan gitu ya. Ini termasuk teman curhat gue ya, Bapak Edric, thank you. Saya masih diundang di sini, dibayar kan nih? Just kidding. Ya, saya termasuk teman saya buat banyak hal lah gitu. Punya temen yang tepat gitu ya tuh. Kalau lu kan juga tepat ya, temen yang tepat. Ya udahlah nanti lah. Itu offside Mike. Offside. Gitu, offside. Apalagi MU ya. Oke. Memang kalau ngomongin entrepreneurship lu paling menarik memang dengerin cerita soal bukan yang suksesnya sih, tapi lagi-lagi soal kegagalan dan bagaimana kita belajar dari situ. Ada pelajaran-pelajaran berharga itu kalau udah ada case study yang real. Nah, kita mau ke pertanyaan sekarang dari audience, dari Slido. Boleh ditampilkan? Mas Edric, kenapa DSC bisa bawa coach yang selalu oke dan sesuai dengan kebutuhan ekosistem? Selain soal networking lo, Mas Edric. Apa mungkin bayarannya oke ya?